Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami kelompok 6 akan membahas salah satu sistem manajemen data atau DBSM yang mungkin jarang terdengar di telinga kalian, yaitu Progress SQL. Progress SQL merupakan bagian dari platform Progress Open Edge. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita explore bareng-bareng, mulai dari konsep, fitur, kelebihan, kekurangan, sampai cara pengimplementasiannya. Progress SQL adalah mesin basis data yang mendukung bahasa SQL 89 dan 92. Ia bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dari Progress Open Edge, yaitu sebuah platform aplikasi bisnis yang lengkap. Jadi bukan hanya untuk menyimpan data, tetapi juga menyediakan bahasa program khusus yang disebut ABL atau Advanced Business Language. Dengan kombinasi ini, pengembang bisa membangun aplikasi bisnis secara lebih cepat dan terintegratif. Mari kita bahas fitur modul yang tersedia dalam Progress SQL. Yang pertama, pengolahan database. Progress Open Edge punya OE Command Center, yaitu dashboard berbasis web. Dengan ini, admin database bisa memonitor performa, mengelola konfigurasi, hingga mengatur replika database dengan lebih mudah. Yang kedua, query. DBMS ini mendukung query SQL standar lewat JDBC atau ODBC. Selain itu, pengembangan ini juga menggunakan ABL yang lebih fleksibel untuk kebutuhan aplikasi bisnis. Yang ketiga, ekspor dan import data. Data bisa diekspor maupun diimport melalui perintah SQL ataupun utilitas administrasi yang disediakan, sehingga memudahkan migrasi data. Keempat, backup dan recovery. Progress SQL mendukung backup terkompresi serta fitur restore cepat yang bisa dilakukan online tanpa menghentikan aplikasi. Ini penting sekali untuk sistem yang harus selalu tersedia. Kelima, keamanan. Dari sisi keamanan, ada dynamic data masking untuk melindungi data sensitif. Transparent data encryption yang bisa berjalan tanpa downtime, serta dukungan TLS 1.3. Jadi aspek keamanan dan kepatuhan sangat diperhatikan. Keenam, pembangun aplikasi. Keunggulan lain adalah adanya OpenEdge ABL, sebuah bahasa pemrograman khusus untuk pengembangan cepat. Dengan ABL, aplikasi bisa dibangun lebih ringkas dibanding bahasa pemrograman generik. Nah, sekarang kita beralih ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah integrasi penuh antara database dan bahasa ABL yang membuat pengembang aplikasi bisnis lebih cepat. Dan yang kedua adalah fitur keamanan mutakhir seperti data masking dan enkripsi secara real time. Dan yang ketiga adalah performa yang baik dengan backup dan restore yang lebih efisien. Dan yang terakhir adalah mendukung multi-tenant database yang artinya bisa mengelola beberapa basis data pelanggan dalam satu sistem. Sekarang kita beralih ke kekurangannya. Yang pertama, karena bersifat properti, Progress SQL tidak gratis seperti MySQL. Lisensinya yang cukup mahal. Dan yang kedua, dokumentasi untuk pemula terkadang kurang jelas sehingga butuh waktu belajar yang lebih lama. Dan yang terakhir adalah beberapa pengguna SQL melalui ODBC bisa lebih lambat dibandingkan engine SQL populer lainnya. Lalu, untuk apa Progress SQL digunakan? DBMS ini umumnya dipakai di perusahaan besar, terutama di sektor Enterprise Resource Planning atau ERP, perbankan, pelayanan kesehatan, dan manufaktur yang dibutuhkan keamanan tinggi, ketersediaan data 24 jam, dan skalabilitas. Jika organisasi Anda membutuhkan solusi open source, memungkinkan pilihan lain seperti MySQL atau PostgreSQL lebih cocok. Tetapi, jika fokusnya pada keandalan jangka panjang, keamanan, dan kecepatan pengembangan aplikasi bisnis, Progress SQL dan platform OpenEdge menjadi pilihan yang sangat relevan. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai Progress SQL, mulai dari fitur, kelebihan, kekurangan, dan cara implementasinya. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran
baru tentang salah satu DBMS yang mungkin jarang terdengar telinga, tetapi sangat kuat dalam dunia enterprise. Terima kasih telah menonton dan ciao.